bahwa pada pertemuan kedua setelah AWI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadilah kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan. Selanjutnya dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA, yang tadi asalnya dari perangkat daerah dan pihak swasta, pada akhirnya diberikan kepada saudara LBS total senilai 1,2 miliar. Jadi dari kesepakatan atau dari permintaan sebesar 2 miliar, itu baru diberikan sebesar 1,2 miliar kepada LBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Mas Jubir, Budi, dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia dan terus semangat bersama KPK ya. Baik, pada siang hari ini kita akan menyampaikan secara lengkap peristiwa tertangkap tangan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK sejak hari Rabu, Selasa dan hari Rabu tanggal 28-29 Juli 2026. Jadi ini sudah kesekian kalinya dari peristiwa tertangkap tangan dari rangkaian kegiatan penyelidikan kita, upaya-upaya yang kita lakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah beberapa kali juga, kesekian kali juga kami mengingatkan dan teman-teman jurnalis juga sudah menyampaikan informasinya agar tidak kembali terjadi. Tapi bagaimanapun, karena memang ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab KPK dalam upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan, jadi tetap kita akan lakukan dan hari ini juga kita akan sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan sekaligus peringatan untuk daerah-daerah lain untuk tidak melakukan peristiwa yang sama. Baik, pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli, KPK akan menyampaikan informasi secara lengkap kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi berupa tindak pidana pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Jadi bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang yang kemudian KPK tindak lanjuti dengan kegiatan penyelidikan tertutup. Dari kegiatan tersebut ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh saudara AWI selaku Bupati Pemalang periode tahun 2025-2030 bersama-sama saudara GHA selaku orang kepercayaan Bupati Pemalang. AWI melalui GHA diduga meminta sejumlah uang ke sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Pemalang maupun kepada pihak swasta atau rekanan untuk keperluan pribadinya. Adapun GHA mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai 1,98 miliar. Dalam penelusurannya, tim KPK, uang yang dikumpulkan tersebut kemudian salah satunya digunakan untuk keperluan pribadinya Bupati, yaitu mengurus penyelesaian perkara di KPK dengan bertemu oknum KPK. Di mana dalam prosesnya GHA sebagai representasi Bupati Pemalang menemui saudara HAH selaku adik iparnya untuk dikenalkan dengan saudara LBS selaku pihak swasta dan yang bersangkutan sekaligus adalah orang tua atau ayah dari saudara DIS atau DIS yang merupakan pegawai KPK.
bahwa selanjutnya AWI, GHA, dan LBS melakukan pertemuan sebanyak 3 kali di restoran di wilayah Magelang dan Semarang, di mana saat itu dalam pertemuan tersebut LBS meminta sejumlah uang untuk pengurusan perkara di KPK dengan nilai 2 miliar. Bahwa pada pertemuan kedua, setelah AWI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadilah kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan. Selanjutnya dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA, yang tadi asalnya dari perangkat daerah dan pihak swasta, pada akhirnya diberikan kepada saudara LBS total senilai 1,2 miliar. Jadi dari kesepakatan atau dari permintaan sebesar 2 miliar, itu baru diberikan sebesar 1,2 miliar kepada LBS. Kemudian sisa yang belum diserahkan ini juga nanti akan ditelusuri dalam proses penyidikan ke depan. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, bahwa jadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 dan hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, Saudara GHA atas perintah Saudara AWI melakukan pengumpulan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Jadi peristiwa tertangkap tangannya di sini di tanggal 28 malam. Kemudian tim KPK juga mengamankan Saudara AWI pada sebuah hotel di Jakarta. Jadi ada beberapa tim yang di Pemalang dan ada yang di Jakarta. Bahwa satu hari sebelumnya pada Senin tanggal 27 Juli malam, tim KPK juga telah melakukan pemantauan secara intensif di Semarang. Dan di situ diduga terjadi pertemuan antara Saudara AWI, GHA, dan LBS terkait penyerahan uang untuk mengurus perkara di KPK sejumlah 1,2 miliar. Jadi disepakati teknis untuk pemberiannya sebelumnya di Semarang. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, LBS kembali ke rumahnya di daerah Purworejo, dan tim KPK kemudian mengamankan Saudara LBS ini di rumahnya, dan uang sejumlah 1,2 miliar berhasil diamankan. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak, ada 21 orang yang berasal dari 3 tempat, yaitu di Pemalang, Purworejo, dan Jakarta. Di mana sejumlah 14 orang selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Gedung K4. Di antaranya 5 orang yang dari Jakarta, yaitu Saudara AWI selaku Bupati, Saudara ADM Ajudan, Saudara JE Driver, Saudara ABR selaku rekan Bupati, dan Saudara DIS selaku pegawai KPK. 8 orang dari Pemalang, yaitu Saudara GHA, ini selaku pihak swasta dan sekaligus orang kepercayaan Bupati. Kemudian Saudara JKT selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Saudara BS selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Saudara ED Kabak Umum Pemkab Pemalang, Saudara TED selaku pihak swasta, Saudara DF pihak swasta, Saudara NF selaku istri Bupati Pemalang, dan Saudara PRS selaku camat di Pemalang. 1 orang dari Purworejo, yaitu Saudara LBS selaku pihak swasta sekaligus ayah dari Saudara DIS.
Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim kemudian mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai kurang lebih 2,7 miliar dengan rincian yang ditemukan di rumah GAA uang tunai sebesar 300 juta, kemudian uang tunai yang ada di rumah media, ini rumah dulunya sebagai tempat pemenangan pemilu yang digunakan oleh Bupati, ini ada ditemukan sejumlah 80 juta. Kemudian buku rekening atas nama GHA yang diduga sebagai rekening penampungan itu sebesar 670 juta dan saat ini sudah dicairkan untuk dilakukan penyitaan. Kemudian uang tunai di rumah LBS yang di Purworejo sebesar 1,2 miliar. Satu buah koper di dalam mobil milik saudara Awi yang berisi uang tunai sejumlah 451 juta. Dan ini diamankan di Jakarta. Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, yaitu 2 alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026 dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK, tim kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka. Itu yang pertama, Saudara Awi selaku Bupati Pemalang periode 2025-2030, Saudara GHA selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati, Saudara LBS selaku pihak swasta sekaligus orang tua dari Saudara DIS, dan terakhir Saudara DS selaku pegawai KPK, staf administrasi di KPK. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 17 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara Awi bersama-sama dengan Saudara GHA disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap LBS bersama-sama Saudara DIS disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup, khususnya kepada pihak-pihak yang telah menyampaikan laporan pengaduannya, kemudian kepada Polres Pemalang, Polres Tegal, Polres Kulon Progo, serta rekan-rekan jurnalis yang terus mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa dari peristiwa tertangkap tangan ini, sekali lagi KPK menegaskan kami KPK zero tolerance terhadap tiap bentuk tindak pidana korupsi meskipun itu dilakukan oleh pegawai KPK atau oknum KPK. Hal ini juga sebagai wujud komitmen kami KPK dalam menegakkan integritas secara kelembagaan dan personal dan
komitmen kami juga terus untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penanganan proses penegakan hukum. Berikutnya juga ini menjadi introspeksi bagi kami KPK, dan terus kami akan lakukan upaya-upaya korektif serta pembenahan, baik melalui sistem pendekatan secara sistem dan individu, untuk memitigasi adanya risiko dan mencegah sejak awal agar persoalan-persoalan terkait penanganan perkara dan penegakan hukum secara umum bisa kita kontrol, kendalikan, dan tidak terulang kembali. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati jika mengetahui adanya modus-modus penipuan, mencatut, pemerasan, dan modus-modus lainnya yang mengatasnamakan KPK baik individu, lembaga untuk dapat atau membantu dalam pengurusan perkara. Silahkan dilaporkan baik kepada KPK atau aparat hukum lainnya yang terdekat dan cepat apabila menemukan peristiwa-peristiwa semacam itu. Karena kami pastikan tidak ada perkara yang sudah ada di KPK dan sudah dilaporkan itu bisa diurus atau diselesaikan di luar sistem hukum acara. Ketika memang mau diselesaikan, tentunya kami pun juga berdasarkan hukum acara, bukan negosiasi atau kompromi-kompromi di luar hukum acara. Tolong masyarakat juga mantau dan teman-teman jurnalis juga terus menggaungkan hal ini. Jadi kami pastikan bahwa penanganan perkara di KPK itu dilakukan secara objektif, kecukupan alat bukti sesuai hukum acara, dan dilakukan secara kolektif kolegial. Nah, memang pimpinan di KPK itu ada 5 orang. Di sisi lain KPK juga kami prihatin masih terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini di daerah. Terlebih kami juga sudah menyampaikan berulang kali baik secara kegiatan penindakan dan pencegahan, baik di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk terus melakukan pendampingan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Pendampingan terus akan kita lakukan karena beberapa waktu yang lalu juga KPK bersama Kementerian Dalam Negeri juga sudah melakukan pertemuan, mengingat belakangan ini sudah sering terjadi kegiatan-kegiatan tertangkap tangan kepala daerah. Hingga ini bisa diidentifikasi dan kemudian ditemukan cara-cara untuk menutup celah-celah penyimpangan yang terjadi di daerah sejak dini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara runut dan lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Pemkab Pemalang, di mana KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AWI, Saudara GHA, Saudara LBS, dan Saudara DIS yang selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Baik kawan-kawan media, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini.